Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat dari chart astrologinya, bulan conjunction dengan Chiron di Aries dan square dengan Mars yang ada di Capricorn. Mars adalah pengatur Aries, tapi dia membentuk hubungan yang square, yang tension dengan bulan yang ketemu dengan Chiron, dan Mars Chiron square ini akan terus berlangsung kalau di sini sampai tanggal 9. Jadi ini kira-kira 1 minggu ke depan, udah dimulai dari kemarin juga, yaitu ketika kita melihat bahwa healing itu harus melewati luka yang terdalam terlebih dahulu. Jadi ini kayak psikoanalisis ya. Jadi ketika kita terluka secara batin, maka kita melakukan terapi untuk membebaskan diri dari luka tersebut mengatur kehidupan kita adalah dengan kita menghadapi dengan berani luka tersebut, kita menghayati, dan biasanya luka itu mengandung satu cerita ketika kita rasanya harus berbuat sesuatu tetapi tidak bisa, dan rasa bersalah itu bergaung terus sampai dia mempengaruhi keputusan kita berikutnya karena kita takut akan mengulang kesalahan yang kita pikir kita lakukan pada saat itu. Jadi harus ada satu periode di mana kita bisa menerima bahwa tidak melakukan apa-apa atau apa yang membuat kita merasa bersalah itu tidak lagi menghantui kita. Kita melihat bahwa ini tidak sepenuhnya salah kita. Ini adalah satu kejadian yang tidak bisa dihindari, dan ini adalah pelajaran atau trauma yang menjadikan kita lebih kuat. Nah, seperti itu. Dan ini karena berlangsung cukup lama, 1 minggu, dan pada hari ini diaktifasi oleh bulan, maka kalau saya melihat apalagi dia ada di Aries, maka saya melihat bahwa ini adalah keyakinan hati untuk kalau memang selama ini trauma itu sudah menghentikan saya untuk mengambil keputusan terbaik untuk saya karena rasa takut, maka saya berani untuk mulai menantang, challenge ya, rasa takut tersebut. Bukan karena saya lebih berani, tetapi saya berkeinginan untuk mampu mengatasi masalah tersebut. Ya, itu yang saya lihat. Dan ini juga terdorong dari perasaan bahwa saya akan kehilangan banyak kalau saya tidak melakukan sesuatu untuk keluar dari trauma yang selama ini seperti mengendalikan hidup saya. Something like that. Jadi kayaknya sih memang ada trauma masa lalu yang muncul lagi sekarang. Kalau di sini iya, whirling goddess ini kan nggak pakai kepala ya. Ini penggambarannya, dan kita lihat sebenarnya warnanya oranye merah. Jadi ini masih ada luka darah yang mengucur ya. Walaupun digambarkannya nggak yang bloody banget, tapi ini jelas masih terasa sakitnya. Dan tanpa kepala itu menandakan bahwa cara dari menyelesaikan ini bukan pakai logika, tapi menyelami langsung. Lose your head. Not a single thread that has head can go through the eye of the needle. Iya, jadi memang kita perlu mengalami situasi itu lagi. Jadi kayak reenacting mengalami kembali peristiwa itu, tapi tidak peristiwa aslinya, hanya membawa ingatan kita akan apa yang terjadi pada saat itu, dan kita bertindak sesuai dengan panggilan hati kita, bukan logika kita. Karena kalau dibilangin ini bukan salah saya, iya saya tahu, tapi kok hati saya mengatakan ini salah saya, which is nggak benar juga. Jadi harus dihadapi dengan emosi juga. Kalau dari 3 kartu Lenormand ini sangat positif ya. Jadi ada pesan
bahwa iya, ini waktunya untuk berkreasi, dan barangkali itu juga yang menjadi motivasi terbesar kita saat ini untuk bisa breakthrough keluar dari semua yang menghambat kreativitas kita, apapun maknanya. Ini satu kartu, Vanessa, to make your decision, ask yourself which way brings me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. Jadi kayaknya kalau kita memang punya bakat di satu hal dan ada yang menghambat kita, rasa takut kita, sebenarnya kan bakat itu adalah pemberian untuk kita mengembangkan. Itu yang mendekatkan kita pada tujuan kita hidup. Itu yang saya lihat. Dan tadi ada message juga sama healer of emotion. Jadi ini kan jelas sekali kalau dari penggambaran Chiron yang ketemu dengan, yang conjunction dengan bulan di Aries. Jadi memang kita sedang healing melalui kata-kata, melalui semua proses di dalam diri kita, intelektual, emosi, spiritual, itu untuk bisa kembali healing, berfungsi secara normal. Jadi di sini penggambarannya kartu masa lalunya Ten of Michael. Jadi kan Ten of Michael itu kan Ten of Sword ya. Jadi trauma itu kan diperlihatkan dengan tusukan pedang yang udah lengkap 10 di punggungnya gitu ya. Udah nggak ada pedang lagi untuk ditusukkan gitu. Tapi udah selesai, udah nggak akan ada pedang ke-11. Jadi kita udah selesai dengan trauma itu. Trauma itu sudah berlalu, udah lewat gitu, tapi tetap masih rasanya sakit ya. Sekarang kita memang harus berusaha keras ya, nih bekerja keras supaya bisa keluar dari situasi ini dan memastikan bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan itu bisa membawa kita pada keberhasilan. Makanya kita perlu untuk lebih tinggi, berada lebih tinggi daripada trauma dan ketakutan kita yang sebenarnya sudah tidak relevan, tapi somehow masih menghantui kehidupan kita. Di sini, oke, saya lihat yang di belakang, uncooperative harsh criticism. Jadi kalau saya melihat ini rasa bersalah yang luar biasa. Dan masalahnya adalah kita udah terlanjur menjadi berada di spotlight, orang tuh ngeliatin kita dan berharap banyak di kita. Ini kayak kita mau maju pertandingan, orang berharap banyak dari kita, kita membawa kejayaan. Tapi kita sendiri masih punya masalah pribadi. Ini barangkali contohnya tuh, saya lupa namanya, atlet olahraga senam dari Amerika di Olimpiade yang mundur pada saat itu karena dia terlalu terbebani oleh tuntutan yang luar biasa sehingga dia memilih untuk mundur sebelum bertanding supaya memberi kesempatan pada lainnya. Kayak gitu, itu contoh ya, situasinya seperti ini. Nah, ini advice-nya let it go. Kalau saya menurut saya ini let it go, lepaskan, jangan berusaha untuk ngotot sementara kita jelas masih dalam kondisi tidak optimal. Kita membebani diri kita dengan segala macam tugas yang kita pada saat ini butuh waktu untuk melepaskan diri dari trauma. Jadi ada periode terapi dulu. Iya, dan ini kayak kalau saya lihat Page of Swords ini ada waktu dimana kita kayak panic attack ya, panic attack, takut something, jadi merasa sangat terbebani oleh satu tugas karena kita takut sekali gagal, sehingga kita perlu satu sesi terapi atau apapun untuk kita bisa kembali berfungsi secara optimal. Remember who you are, spirit in human body, that awareness will draw you closer to God. Tapi dari tadi pesannya adalah selalu kembalikan ke Tuhan. Jadi kalau menurut saya memang ini kita perlu untuk kayak meditasi ya. Meditasi itu kata yang cukup luas, tidak harus persis meditasi seperti apa, tapi kembali ke dalam diri sendiri, istirahat, deep rest ya, istirahat yang mendalam, dan kemudian mencari titik di mana kita bisa bangkit kembali.
metodenya saya tidak bisa bilang di dalam bacaan ini, tapi ada beberapa cara ya ke profesional, termasuk salah satunya ya psikolog, psikiater, atau yang memiliki kemampuan spiritual dari agama atau yang tidak khusus agama tertentu ya. Tetapi dan mungkin juga ada orang yang mampu melakukannya sendiri ya. Anyway, ini kita butuh untuk kembali kayak mencari core kita, yakin bahwa kita mampu. Jadi kalau orang luar melihat kita kayak gitu aja kok nggak bisa, tapi kalau kita ngalamin itu beda, dan ini adalah proses yang panjang secara psikologis sampai kita menemukan kembali core-nya kita. Dan salah satu bentuk dari kita indikasi bahwa kita belum mampu memegang core-nya kita itu tadi panic attack, depresi, ketakutan yang sifatnya sesaat sebelum kita harus membuat tindakan yang besar yang dilihat oleh banyak orang, dan sebenarnya terutama oleh kita merasa punya beban untuk kita melakukan yang terbaik, tapi kita seperti tidak yakin lagi. Padahal semua orang bisa melihat bahwa kita tuh mampu. Kitanya yang butuh proses untuk menemukan kembali core kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.